Nida dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Josephine Ketini Margaret dengan NIM 68202001 dengan teman sekelompok saya, Joseph Almerianto dengan NIM 68202002 dan Rizky Layurita dengan NIM 68202028. Kami dari kelas Analisis Desain Sistem D. Di sini kami akan mempresentasikan tugas rancang analisis desain sistem, di mana kami mengangkat studi kasus peminjaman dana di koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu sendiri merupakan sebuah koperasi yang melayani anggotanya untuk menghimpun dana, memberikan pinjaman, dan juga menempatkan data pada koperasi simpan pinjam sekundernya. Berikut struktur organisasi pada sebuah koperasi, di mana pertama ada rapat anggota yang dibantu langsung oleh pengurus dan pengawas, di mana pengurus dan pengawasnya ini saling berkaitan. Kemudian di bawahnya ada manajer yang mengepali beberapa unit usaha, di mana unit-unit usaha ini dijalankan oleh anggota-anggota koperasi. Berikutnya ada job description pada sebuah koperasi, di mana pertama terdapat rapat anggota yang bertugas dalam menetapkan setiap anggaran dasar, penetap dalam kebijakan umum koperasi, serta mengesahkan laporan pertanggungjawaban setiap bidang usahanya. Yang kedua ada pengurus yang bertugas dalam mengelola organisasi dalam koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, serta membuat rancangan program kerja. Yang ketiga ada pengawas yang bertugas dalam mengawasi kebijakan pengurus dan mengelola koperasi, membuat laporan secara tertulis dalam hasil pengawasannya, serta mencari semua keterangan yang dibutuhkan oleh koperasi. Yang keempat ada pengelola yang bertugas dalam menuntun dan mengarahkan tugas karyawan, menyampaikan program kerja dan RAPPK atau rancangan anggaran biaya dan pendapatan koperasi, serta melakukan evaluasi yang akan disampaikan pada rapat anggota. Yang kelima ada unit usaha yang bertugas dalam menyusun rancangan kegiatan bidang usaha dan pembiayaan koperasi, serta membuat konsep, memaraf dan menandatangani naskah dinas. Dan yang terakhir ada unit yang bertugas dalam mengatur dalam urusan barang, penyiapan dalam urusan penghapusan barang, serta pembuatan laporan milik daerah. Kemudian untuk bidang usaha atau lingkup kerja yang terdapat dalam sebuah koperasi simpan pinjam itu sendiri terdapat 3 bidang. Ada bidang kelembagaan, bidang pengawasan, serta bidang usaha. Untuk bidang kelembagaan itu sendiri bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan koperasi. Yang kedua ada bidang pengawasan yang bertugas dalam melakukan pengawasan, seperti rencana kerja dalam bidang pengawasan, merumuskan kebijakan dan penilaian koperasi, serta memfasilitasi masalah koperasi. Yang terakhir pada bidang usaha bertugas dalam menyusun rencana kerja, merumuskan dan melaksanakan pemberdayaan serta penguatan usaha koperasi, juga melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses bisnis, di mana pertama pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi koperasi, setelah itu sistem akan menampilkan halaman awal. Yang kedua, pengguna melakukan login dengan memasukkan NIP dan password, lalu setelah itu pusat data akan memvalidasi proses login yang telah dilakukan. Selanjutnya, bila login berhasil, maka pengguna dapat langsung masuk ke dalam menu utama. Namun, bila login ternyata gagal, maka pengguna akan dikembalikan kembali ke menu login awal. Yang keempat, sistem akan menampilkan UI dari laman beranda aplikasi. Dan yang kelima, untuk melakukan proses transaksi, pengguna dapat memilih menu transaksi dari menu utama tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu-menu yang ada di transaksi seperti simpan, transaksi pinjam, jurnal penjualan, dan juga jurnal pembayaran. Yang keenam, bila ingin melakukan transaksi pinjam, pengguna dapat memilih submenu data transaksi pinjam, maka sistem akan menampilkan transaksi pinjam. Selanjutnya, pada menu transaksi pinjam, sistem akan pertama kali menampilkan transaksi pinjam yang telah dilakukan. Pengguna dapat mengelola transaksi pinjam tersebut dengan beberapa pilihan yang tersedia, yakni pada poin pertama, bila pengguna ingin menambahkan daftar anggota koperasi yang melakukan transaksi pinjam, maka pengguna dapat memilih menu tambah. Lalu sistem akan menampilkan form transaksi pinjam. Pengguna dimintai untuk mengisi data seperti nama, jumlah pinjaman, dan tanggal pengembalian. Bila sudah, database akan merekam data tersebut dan secara otomatis sistem akan menampilkannya kembali pada transaksi pinjam. Selanjutnya pada poin kedua, bila pengguna ingin melakukan edit,
maka pengguna dapat memilih data yang ditampilkan pada sistem tersebut. Lalu sistem akan menampilkan data transaksi yang telah disimpan. Pengguna dapat secara langsung melakukan edit baik pada nama, jumlah pinjaman, maupun nama pengembalian. Bila sudah melakukan update, maka database akan merekam data tersebut kembali. Pada poin ketiga, bila pengguna ingin melakukan hapus, pengguna dapat memilih data yang ingin dihapus. Dan yang terakhir, pada poin keempat, bila pengguna tidak ingin melakukan apapun ataupun sudah selesai melakukan transaksi, pengguna dapat mengklik tombol close. Dan yang terakhir, pada langkah ke-8, pengguna bisa melakukan logout untuk keluar dari aplikasi. Kemudian berikut bentukan use case dari koperasi simpan pinjam, di mana terdapat dua aktor di sini, yaitu user sebagai aktor pertama dan database sebagai aktor kedua. User sendiri memiliki hak akses untuk melakukan login, di mana login baru akan bisa berjalan jika password yang dimasukkan oleh user telah diautentifikasikan terlebih dahulu oleh database. Kemudian, user dapat mengakses menu utama, di mana di menu utama ini akan disediakan dua pilihan antara transaksi serta profil. Selanjutnya, user bisa mengakses menu transaksi. Di menu transaksi ini juga database bisa mengakses. Dan pada menu transaksi, user akan diberikan dua pilihan kembali untuk melakukan transaksi pinjam atau transaksi simpan. Dan terakhir, user bisa melakukan logout bila mana urusan user di dalam aplikasi koperasi ini telah selesai. Setelah itu kita akan masuk ke dalam activity diagram, di mana activity diagram pertama kita yaitu mengenai login. Di login ini, pengguna tentunya harus membuka terlebih dahulu aplikasi koperasi, baru setelah itu UI system akan menampilkan halaman awal. Di halaman awal ini, pengguna bisa memasukkan ID anggota serta password, dan ID anggota dan password yang sudah dimasukkan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh database. Jika ID dan password tersebut benar, maka UI system akan langsung menampilkan UI Belanda dan pengguna bisa langsung memilih menu transaksi yang ada. Namun bila ternyata salah, maka pengguna akan diarahkan ke tampilan UI system mengenai halaman awal. Selanjutnya terdapat activity diagram mengenai transaksi simpan. Pertama, membahas mengenai bagaimana memilih transaksi simpan. Tentunya user harus memilih menu transaksi terlebih dahulu, baru sistem UI akan menampilkan menu transaksi, di mana di dalamnya akan terdapat dua pilihan, yaitu ada transaksi simpan dan transaksi pinjam. User bisa langsung memilih transaksi simpan. Setelah itu, user bisa melakukan edit, di mana setelah user memilih menu transaksi simpan, sistem UI akan menampilkan transaksi simpan. User akan langsung melakukan pengelolaan transaksi simpan dengan memilih data yang akan diedit. Sistem UI akan menampilkan daftar transaksi yang sudah ada sebelumnya. User bisa langsung mengubah data-data, dan data yang bisa diubah itu ada nama dan jumlah simpanan. Setelah itu, user bisa langsung melakukan penyimpanan, dan pusat data akan langsung merekam data yang telah diedit tersebut. Kemudian yang terakhir, sistem UI akan memunculkan pop-up yang mengonfirmasi bahwa data berhasil diubah. Kemudian kita juga bisa melakukan penambahan transaksi simpanan yang baru dengan langkah awal yang masih sama, yaitu user memilih menu transaksi simpan terlebih dahulu, lalu sistem UI akan menampilkan transaksi simpan. Kemudian user melakukan pengolahan transaksi simpan dengan menambahkan data. Kemudian sistem UI akan menampilkan form tambahan data, dan user bisa mengisi form tambahan data tersebut dengan nama dan jumlah simpanan. Kemudian user bisa langsung menyimpan data baru tersebut, dan pusat data akan langsung merekam penambahan data yang ada, dan sistem UI akan langsung memunculkan pop-up bahwa data baru berhasil ditambahkan.
Selanjutnya, terdapat activity diagram mengenai transaksi pinjaman. Untuk di transaksi pinjaman ini sendiri sebenarnya memiliki proses atau sistematis yang sama dengan transaksi simpan. Hanya yang membedakan pada bagian edit dan tambah di sini terdapat 3 data yang bisa diinputkan, yaitu ada nama, jumlah pinjaman, serta lama pengembalian. Berbeda dengan bagian transaksi simpanan yang hanya terdapat 2 data yang bisa diinput, yaitu nama dan jumlah simpanan. Untuk langkah yang lain atau langkah sisanya itu masih sama seperti pada transaksi simpanan. Dan yang terakhir, kita dipertemukan pada activity diagram mengenai memilih menu hapus, di mana user pertama-tama memilih terlebih dahulu menu transaksi simpan atau pinjam. Kemudian UI system akan menampilkan transaksi simpan atau pinjam tersebut, dan user bisa langsung melakukan pengelolaan transaksi simpan atau pinjam dengan memilih opsi hapus data. UI system akan menampilkan data-data yang terdapat atau yang sudah tersimpan sebelumnya untuk bisa dihapus oleh user, dan user bisa langsung memilih data yang ingin dihapus. Kemudian pusat data akan langsung menghapus data, dan UI system akan menampilkan pop-up bahwa data berhasil dihapus. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelas diagram. Kelas diagram di sini yang pertama adalah login. Login di sini statusnya atau stereotipnya adalah boundary, di mana metodenya ada NIP atau nomor induk pegawai dengan jenis datanya string, passwordnya juga jenis datanya integer. Lalu untuk metodenya sendiri, di sini ada get NIP dan juga get password. Lalu sistem stereotipnya adalah control, di mana ini berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol. Lalu untuk metodenya sendiri ada send database dan juga request database. Lalu di sini ini merupakan sebuah entity ataupun sebuah database, di mana database tersebut berisikan yang pertama sebagai sebuah atribut ID pengguna, yaitu jenis datanya string, nama pengguna jenis datanya string, password jenis datanya integer, NIP atau nomor induk pegawai jenis datanya adalah string, jabatan jenis datanya adalah string, di mana metodenya atau pengoperasiannya yang pertama adalah set ID pengguna, get nama pengguna, get password, get NIP, get jabatan, dan juga validasi akun. Lalu berikutnya kita akan memilih pada UI beranda, di mana di sini stereotipnya adalah boundary. Lalu untuk pengoperasiannya sendiri adalah start user interface, di mana di sini akan terbagi menjadi 2, yaitu bisa menuju kepada pinjaman maupun bisa menuju pada simpanan. Di sini jika kita menuju pada simpanan, di sini kita akan langsung diperhadapkan kepada sebuah database, yaitu yang akan mengatur yang pertama atributnya adalah nomor simpanan integer, ID pengguna string, tanggal, date, nama anggota string, jumlah simpanan integer, di mana operasinya atau metodenya adalah set nomor simpanan, set ID pengguna, get nama anggota, get jumlah simpanan. Lalu dari simpanan ini akan membagi menjadi 2 untuk kontrol dan juga boundary-nya, di mana boundary-nya adalah UI simpanan untuk memunculkan UI-nya. Lalu yang kedua adalah sistem, yang stereotipnya adalah kontrol untuk mengendalikan, di mana kita bisa membuat, create, membaca, read, delete menghapus, dan juga update untuk edit. Dan juga sistem ini berfungsi untuk mengirimkan database ya dari sistem ke database. Lalu kita menuju ke pinjaman, di mana pinjaman ini hampir sama seperti simpanan, namun terdapat hal-hal yang berbeda. Pada atribut di pinjaman terdiri dari nomor pinjaman integer, ID pengguna string,
tanggal date, nama anggota string, jumlah simpanan integer, lama pengembalian integer. Lalu untuk operasinya atau metodenya yang dijalankan adalah set nomor pinjaman, set ID pengguna, get nama anggota, get jumlah simpanan, get lama pengembalian. Lalu seperti simpanan tadi, di pinjaman juga terbagi menjadi dua, yaitu untuk menjalankan UI-nya kita perlu UI pinjaman dengan stereotipnya adalah boundary. Di sini. Lalu kita juga perlu untuk mengontrol atau mengendalikan daripada pinjaman itu, di mana di sini kita membuat kontrol, ya, stereotipnya kontrol dengan judul sistem. Nah, di sini kita bisa untuk create atau menambahkan, read atau membaca, delete atau hapus, update atau edit, dan juga kita bisa mengirimkan. Jadi sistem ini berfungsi juga untuk mengirimkan dari sistem kepada database. Seperti itu. Selanjutnya, sequence diagram dan collaboration diagram. Pertama, sequence login. Pengguna memasukkan NIP dan password di UI login, kemudian send database ke sistem, dan sistem akan merequest database, lalu database akan verifikasi akun tersebut dan membalas ke sistem. Namun bila pengguna memasukkan NIP dan password yang salah, sistem akan membalas ke UI login bahwa NIP dan password salah, kemudian UI login akan menampilkan pop-up NIP dan password salah. Kemudian sistem, kalau misalnya pengguna memasukkannya benar, sistem akan masuk ke beranda dan UI beranda akan menampilkan menu beranda ke pengguna. Selanjutnya, collaboration login. Sama seperti sequence, user akan menginput NIP dan password di UI login, kemudian send database ke sistem, dan sistem akan merequest sistem akan request database, dan database akan validasi akun, kemudian membalas ke sistem. Bila password dan NIP salah, akan kembali ke langkah sebelumnya. Namun bila benar, sistem akan masuk ke beranda dan UI beranda akan menampilkan beranda ke user. Selanjutnya, sequence memilih menu simpanan. Pengguna akan mengklik transaksi di UI beranda, kemudian UI beranda akan memilih menu simpanan, lalu sistem akan memulai sesinya dan membalas ke UI beranda. Kemudian sistem akan masuk ke menu simpanan dan UI simpanan akan menampilkan menu simpanan. Selanjutnya, collaboration memilih menu simpanan. Sama seperti sequence, pengguna akan mengeklik transaksi di UI beranda akan memilih menu simpanan, dan sistem akan memulai sesinya dan membalas ke UI beranda. Kemudian sistem akan masuk ke menu simpanan, dan UI simpanan akan menampilkan menu simpanan ke pengguna. Sequence melakukan tambah pada simpanan. Pengguna akan menginputkan nama dan jumlah simpanan di UI simpanan, dan UI simpanan akan send database pengguna. Sistem akan request database dan database akan menyimpannya dan membalas ke sistem. Sistem akan menampilkan pop-up data berhasil direkam ke pengguna. Berikut adalah collaboration melakukan tambah pada simpanan. Sama seperti sequence, pengguna menginputkan nama dan jumlah simpanan di UI simpanan, dan UI simpanan mengesan database ke sistem, dan sistem akan request database, kemudian database akan menyimpannya dan membalas ke sistem. Sistem akan menampilkan pop-up data berhasil direkam ke pengguna. Selanjutnya, sequence melakukan edit data pada simpanan. Pengguna akan mengklik edit dan melakukan edit data di UI simpanan. Lalu UI simpanan akan send database ke sistem. Sistem akan request database dan database akan menyimpannya dan membalas ke sistem. Sistem akan menampilkan pop-up data berhasil diedit ke pengguna. Berikut adalah collaboration melakukan edit data pada simpanan. Sama seperti sequence, pengguna akan memilih dan melakukan edit di UI simpanan, dan UI simpanan akan send database ke sistem. Sistem akan request database dan database akan menyimpannya dan membalas ke sistem, dan sistem akan menampilkan pop-up berhasil edit data. Selanjutnya, sequence melakukan hapus pada transaksi simpanan. Pertama, pengguna akan mengklik opsi hapus dan pilih data di UI transaksi simpanan. Kemudian, UI transaksi simpanan akan send database ke sistem. Lalu sistem akan request database dan database akan menghapus data tersebut dan membalas ke sistem. Sistem akan menampilkan pop-up data berhasil dihapus. Berikut adalah collaboration melakukan hapus pada transaksi simpanan. User akan mengklik hapus dan pilih data
di UI transaksi simpanan, dan UI transaksi simpanan akan send database ke sistem. Sistem akan request database dan menghapus data tersebut. Kemudian database akan membalas ke sistem dan sistem akan menampilkan pop-up data berhasil dihapus. Selanjutnya, sequence memilih menu pinjaman. Pengguna akan mengklik transaksi di UI Beranda, kemudian UI Beranda akan memilih menu pinjaman. Sistem akan memulai sesinya dan membalas ke UI Beranda. Kemudian, sistem akan masuk ke menu pinjaman dan UI pinjaman akan menampilkan menu pinjaman ke pengguna. Selanjutnya, collaboration memilih menu pinjaman. Pengguna akan mengklik transaksi di UI Beranda, kemudian UI Beranda akan memilih menu pinjaman. Lalu sistem akan memulai sesinya dan sistem akan membalas ke UI Beranda. Dan sistem akan masuk ke menu pinjaman dan UI pinjaman akan menampilkan menu pinjaman ke pengguna. Selanjutnya, sequence melakukan tambah pada pinjaman. Pengguna menginput nama, lama pengembalian, jumlah pinjaman di UI pinjaman. Lalu UI pinjaman akan send database, lalu sistem akan request database, kemudian database akan save, kemudian membalas ke sistem dan sistem akan menampilkan pop-up data berhasil direkam ke pengguna. Berikut adalah collaboration melakukan tambah pada pinjaman. Pengguna menginputkan nama, lama pengembalian, jumlah pinjaman di UI pinjaman. Lalu UI pinjaman akan send database ke sistem dan sistem akan merequest database, lalu database akan menyimpan dan membalas ke sistem. Kemudian sistem akan menampilkan pop-up data berhasil direkam ke pengguna. Selanjutnya, sequence melakukan edit data pada pinjaman. Pengguna akan mengklik edit dan melakukan edit data di UI pinjaman. Lalu UI pinjaman akan send database ke sistem dan sistem akan request database, lalu database dan akan menyimpan data yang telah diedit, lalu membalas ke sistem dan sistem akan menampilkan pop-up data berhasil diedit ke pengguna. Berikut adalah collaboration melakukan edit data pada pinjaman. Pengguna akan klik edit dan ubah data di UI pinjaman, dan UI pinjaman akan send ke database. Sistem akan merequest database dan database akan menyimpan data tersebut dan membalas ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan pop-up data berhasil diedit. Sequence memilih menu hapus pada transaksi pinjaman. Pengguna akan klik opsi hapus dan pilih data di UI transaksi pinjaman. Kemudian UI transaksi pinjaman akan send database ke sistem. Lalu sistem akan request database dan database akan menghapus data yang ingin dihapus oleh pengguna dan membalas ke sistem, dan sistem akan menampilkan pop-up data berhasil dihapus ke pengguna. Berikut adalah collaboration memilih hapus pada transaksi pinjaman. Seperti sequence, user akan mengklik hapus dan pilih data di UI transaksi pinjaman, dan UI transaksi akan send database ke sistem. Sistem akan request database, lalu database akan mendelete data tersebut dan membalas ke sistem. Sistem akan menampilkan pop-up data berhasil dihapus ke user. Baik, selanjutnya adalah deployment diagram. Di mana pada deployment diagram di sini, yang pertama adalah hardware-nya kami menggunakan smartphone dengan operating system-nya adalah Android dan diwujud nyatakan dalam aplikasi Android. Lalu yang kedua, koperasi server atau server daripada koperasi tersebut di mana di dalamnya terdapat UI sistem koperasi, web hosting untuk menerbitkan aplikasi yang kita jalankan atau yang kita canangkan. Lalu Android Studio ini berguna untuk melakukan coding untuk membuat juga aplikasi ini. Lalu XM ini merupakan aktivator daripada MySQL ini. Lalu di database sendiri terdapat data pengguna dan juga data transaksi, di mana pada database juga kita akan menggunakan perangkat lunak yaitu MySQL. Selanjutnya adalah desain user interface atau tampilan visual aplikasi. Terdapat 3 utama, yaitu pertama adalah tampilan home atau pada tampilan awal sekali. Di mana di sini kita diperhadapkan untuk koperasi simpan pinjam, yaitu untuk login dan juga untuk sign up. Apabila kita memilih login, maka akan muncul seperti ini. Kita akan disuruh untuk memasukkan NIP dan juga password. Lalu beranda,
Di sini terdapat 3 menu utama, yaitu transaksi atau transaksi utama kita sebutnya, lalu profil dan juga logout. Lalu apabila kita memilih menu transaksi ini, akan terdapat 2 menu utama lainnya, yaitu transaksi pinjaman dan juga transaksi simpanan. Lalu kita akan membahas terlebih dahulu untuk transaksi simpanan. Pada transaksi simpanan akan muncul awal seperti ini, dan kita akan membahas terlebih dahulu untuk edit. Pada edit, sebelum kita melakukan edit, kita akan terlebih dahulu diberitahukan membaca mengenai daftar transaksi yang akan muncul. Nah, di sini kita bisa melihat ini transaksi apa saja yang muncul, lalu kita pilih dari antara daftar yang ada, kita pilih mana yang akan kita edit. Misal kita memilih Novita Yulianti, kita klik pada daftarnya, lalu muncul edit data seperti ini. Misal dari yang sebelumnya jumlah simpanannya 19 juta menjadi 20 juta. Lalu klik simpan. Nah, di sini akan muncul pop-up data berhasil diedit. Lalu ketuk layar untuk melanjutkan. Nah, di sini sudah tersimpan bahwa Novita Yulianti jumlah simpanannya 20 juta sesuai yang kita edit tadi. Lalu berikutnya tambah pada transaksi simpanan. Pada transaksi simpanan sebelumnya kita dapat memilih menu tambah yang ada di sini. Klik tambah data, lalu akan muncul form seperti ini. Nah, kita dituntut untuk mengisikan form yang ada, yaitu mengisi nama Arington Wibowo, jumlah simpanan 20 juta. Lalu klik simpan, lalu nanti akan muncul data berhasil disimpan, lalu data berhasil ditambahkan. Lalu, nah di sini akan muncul atau akan tertera kembali Arington Wibowo, jumlah simpanan 20 juta. Lalu memilih menu hapus. Nah, pada sebelumnya, sebelum kita melakukan hapus, kita terlebih dahulu klik menu hapus data yang terdapat di sini. Lalu setelah itu kita pilih data yang akan dihapus. Nah, di sini dicontohkan, yaitu data yang akan dihapus adalah Joy Crisostomo. Kita pilih, lalu kita klik hapus data yang di sini kembali. Lalu sistem akan menampilkan data berhasil dihapus. Lalu Joy Crisostomo tadi sudah hilang. Selanjutnya adalah transaksi pinjaman. Sama dengan transaksi simpanan sebelumnya, mekanismenya pada edit transaksi pinjaman ini, untuk mengeditnya kita perlu klik terlebih dahulu data yang akan diedit. Nah, di sini hanya ada satu data, maka kita klik Novita Yuliani ini. Kita klik. Nah, perbedaannya adalah pada saat mengedit data, di sini ada lama pengembalian dan juga jumlah pinjaman. Kita sesuaikan jumlah pinjamannya berapa, lalu lama pengembaliannya. Di sini kita pilih 2 bulan, lalu klik simpan. Nah, muncul pop-up data berhasil diedit. Lalu lama pengembalian 2 bulan, jumlah pinjaman 700.000. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu yang berikutnya adalah tambah. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita harus klik terlebih dahulu tambah data yang ada di sini. Lalu di sini kita dituntut untuk mengisi form yang ada, yaitu nama, jumlah pinjaman, dan lama pengembalian. Jika sudah, kita klik simpan, lalu akan muncul pop-up seperti data berhasil ditambahkan, lalu ketuk pada layar untuk melanjutkan, dan kita akan diarahkan pada halaman utama bahwa di sini sudah tercantum Arington Wibowo dengan lama pengembalian 2 bulan, jumlah pinjamannya 100.000. Oke. Selanjutnya yaitu memilih menu hapus pada transaksi pinjaman. Nah, pada
menu hapus di transaksi pinjaman, mekanismenya sama pada di transaksi simpanan, di mana kita terlebih dahulu klik hapus data yang terdapat di sini, lalu kita pilih mana data yang akan kita hapus. Di sini kita akan hapus Arrington Wibowo. Kita pilih, lalu kita klik kembali hapus data yang ada di sini. Nah, di sini akan muncul data berhasil dihapus. Lalu ketuk layar untuk melanjutkan dan juga nama Arrington Wibowo tadi telah terhapus. Nah, demikian yang dapat kami presentasikan mengenai analisis koperasi simpan pinjam dari kelompok kami. Tuhan memberkati.